Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rusdi. Saya Esa Susanti. Saya Nur Akmal. Saya Mulfa Dwi Istiqomah. Saya Indah Suci Ramadhani. Saya Syiutati. Saya Tarian Hijau Bersampai Ali. Saya Esteran Sanda. Saya Andi Fosi Adri. Kami dari kelompok 8 akan membahas atau membawakan materi tentang kepemimpinan kontingensi teori. Di sini saya akan menjelaskan terkait asal-usul dan tokoh utama dari teori kontingensi. Teori ini dikembangkan oleh Fred Fiedler pada tahun 1964 melalui model yang dikenal sebagai Fiedler Contingency Model. Fiedler ialah seorang psikolog Amerika yang melakukan penelitian ekstensif di berbagai organisasi militer dan bisnis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan. Ia terinspirasi oleh kegagalan teori-teori sebelumnya dalam menjelaskan variasi efektivitas kepemimpinan di situasi berbeda. Model ini kemudian diperluas oleh peneliti lain seperti Paul Hersey dan Kenneth Blanchard. Meskipun versi asli Fiedler tetap menjadi fondasi utama, teori ini dikembangkan di era 1960-an hingga 1970-an, ketika dunia akademik mulai memakui kompleksitas organisasi modern. Konsep dan prinsip dasar dari teori kontingensi. Inti dari teori kontingensi adalah bahwa kepemimpinan efektif tergantung pada kontingensi atau situasi. Fiedler mengidentifikasi 3 dimensi utama yang menentukan efektivitas. Yang pertama, leader-member relationship atau hubungan antara pemimpin dan anggota tim, apakah baik atau buruk. Yang kedua, task structure atau struktur tugas, apakah jelas dan terstruktur atau ambigu. Yang ketiga, position power atau kekuatan posisi pemimpin seperti otoritas formal. Kombinasi ketiga dimensi ini menciptakan favorability of situation atau tingkat keuntungan situasi yang berkisar dari sangat menguntungkan hingga tidak menguntungkan. Fiedler kemudian memperkenalkan skala LPC atau Least Preferred Scorecard untuk mengukur layak kepemimpinan seseorang. Pemimpin dengan skala LPC tinggi dianggap berorientasi pada hubungan, seperti mereka lebih menekankan kerjasama dan keharmonisan tim. Sementara itu, pemimpin dengan skor LPC rendah dianggap berorientasi pada tugas, seperti mereka lebih fokus pada target dan hasil kerja. Jadi, menurut Fiedler, pemimpin relationship oriented lebih efektif pada situasi yang berada di tengah-tengah. Sementara itu, pemimpin task oriented lebih efektif pada situasi yang sangat menguntungkan atau tidak menguntungkan sama sekali. Kelebihan dan kekurangan teori kontingensi. Teori kontingensi memiliki kelebihan dalam mengakui bahwa kepemimpinan bukanlah formula satu ukuran untuk semua. Ini membantu organisasi menghindari kesalahan dalam memilih pemimpin dengan mempertimbangkan konteks, sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan anggota tim. Teori ini juga didukung oleh data empiris dari penelitian Fiedler yang menunjukkan akurasi prediktif hingga 65% dalam situasi tertentu. Namun, kekurangannya adalah kompleksitas pengukuran dimensi situasi yang sering subjektif dan sulit diterapkan di dunia nyata. Teori ini juga dianggap statis karena tidak mempertimbangkan kemampuan pemimpin untuk beradaptasi atau belajar dari pengalaman, serta kurang memperhatikan faktor eksternal seperti budaya atau teknologi. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan dengan teori kepemimpinan situasional. Teori kontingensi berbeda dari teori kepemimpinan situasional
kontingensi lebih kuat, dan analisis situasional mendalam. Secara singkat, kontingensi lebih praktif untuk pelatihan pemimpin, sementara konstitusional lebih adaptif untuk pengembangan. Di sini saya akan menjelaskan penetapan nyata dari kontingensi teori atau teori situasional dalam kepemimpinan. Teori ini menjelaskan bahwa efektivitas seorang pemimpin bergantung pada situasi yang dihadapi. Seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya yang ada. Contoh yang dapat kita lihat pada Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat Perang Dunia II. Pada masa itu, dia menghadapi situasi yang sangat sulit. Hubungan dengan kabinet dan militer sering tegang, tugas perang tidak menentu, dan kekuatan politiknya terbatas. Namun, Churchill tetap mampu memimpin dengan tegas, berani, dan penuh semangat hingga berhasil membawa Inggris menuju kemenangan. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi yang dihadapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Churchill yang dikenal sebagai pemimpin task-oriented berdasarkan LPC, skill atau fokus pada strategi militer dan motivasi nasional, berhasil karena gaya kepemimpinannya cocok dengan situasi. Ia menggunakan pendekatan langsung dan tegas untuk mengorganisir sumber daya, memberikan pidato inspiratif untuk memperbaiki hubungan, dan memanfaatkan kekuatan posisi untuk aliansi nasional. Keberhasilan ini seperti kemenangan di Dunkirk dan pembentukan NATO menunjukkan bagaimana teori kontingensi bekerja. Dalam situasi tidak menguntungkan, pemimpin task-oriented seperti Churchill dapat mengubah dinamika untuk mencapai tujuan. Jika situasi lebih menguntungkan, gaya ini mungkin kurang efektif seperti dalam periode damai. Teori kontingensi tetap relevan di era kepemimpinan modern yang ditandai oleh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Di dunia yang cepat berubah akibat teknologi dan globalisasi, teori ini mengingatkan bahwa pemimpin tidak bisa bergantung pada gaya tunggal. Mereka harus menilai situasi secara real time. Misalnya, selama pandemi COVID-19, pemimpin seperti CEO perusahaan teknologi harus menyesuaikan gaya mereka berdasarkan krisis kesehatan dan ekonomi. Penerapan dalam organisasi modern. Dalam dunia korporasi seperti di perusahaan teknologi seperti Google, teori kontingensi dapat diterapkan dengan menyesuaikan pemimpin berdasarkan proyek. Misalnya, pemimpin task-oriented untuk pengembangan produk terstruktur dan relationship-oriented untuk tim inovasi kreatif. Di pemerintahan seperti di Indonesia, presiden atau menteri dapat menggunakan model ini untuk menangani krisis seperti bencana alam, di mana situasi tidak menguntungkan memerlukan fokus tugas. Dalam dunia pendidikan, kepala sekolah di universitas dapat menilai situasi kelas, misalnya tugas yang ambigu di mata kuliah riset, dan memilih gaya kepemimpinan yang sesuai, seperti mendukung kolaborasi jika hubungan baik. Secara keseluruhan, teori ini mendorong organisasi untuk fleksibel, meskipun tantangannya adalah implementasi praktis di lingkungan yang dinamis. Baik, itulah tadi pembahasan materi yang kami bawakan. Adapun kesimpulannya yaitu, teori kontingensi memberikan pemahaman bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang universal. Efektivitas pemimpin bergantung pada kesesuaian antara karakter pemimpin dan situasi yang dihadapi. Dalam konteks modern, teori ini membantu organisasi menempatkan pemimpin yang tepat pada waktu dengan penerapan yang bijak dan dikombinasikan dengan pendekatan kepemimpinan yang lebih fleksibel. Teori ini dapat menjadi panduan strategi dalam menciptakan kepemimpinan yang tangguh, adiktif, dan berorientasi pada hasil. Demikianlah pembahasan materi yang kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.